Shalom anak-anak Ibu. Shalom Bu. Oke. Sehat semua? Sehat Bu. Udah bisa kita mulai pembelajaran untuk hari ini? Bisa Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita nyanyi dalam Yesus. Tahu semua lagunya? Tahu Ibu. Ya. 3, 2, 1. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada saat hari ini Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari rumah kami hingga ke sekolah kami ini, agar kami dapat Tuhan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau bukalah Tuhan hati dan pikiran anak-anak yang ada di sini, agar mereka dapat Tuhan menerima pembelajaran yang diberikan gurunya. Pujilah nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Kita akan memulai pembelajaran kita. Materi kita adalah Allah penolongku yang setia. Apa? Allah penolongku yang setia. Ya, Allah penolongku yang setia. Yang tertulis dari 2 Raja-Raja. Ibu harap memperhatikan Ibu ya semua anak-anak. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Siapa yang tahu Allah penolongku yang setia itu apa? Gak ada yang tahu? Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Saya tahu. Sri Devi, coba kamu sebutkan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap kamu. Saya pernah sakit Bu, tapi Tuhan masih menyembuhkan saya. Jadi kamu yakin itu pertolongan Tuhan? Yakin Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan Allah penolongku yang setia, yaitu adalah bahwa Dia satu-satunya penolongku. Karena kita tidak akan goyah saat Allah ada bersama kita dan dalam kehidupan kita. Seperti ada Alkitab? Baiklah. Minggu depan nanti kita nyanyi ya anak-anak. Seperti yang tertulis di Ibrani 3 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Di situ sudah jelas ditulis Tuhan adalah penolongku dan aku tidak takut. Berarti anak-anak, saat kamu dalam kondisi terpuruk ataupun saat kamu dalam kondisi ketakutan, percayalah, Tuhan selalu ada di samping kamu. Misalnya nih, pastikan ke kamar mandi kalian takut kan? Ya, nanti setelah pulang dari sini, nanti malam ketika kalian ke kamar mandi, kalian tidak perlu takut lagi. Karena dari pembelajaran ini kita diajarkan untuk percaya sama Tuhan ya Nana. Dan di sini Ibu akan menuliskan beberapa poin. Contoh, Allah penolongku yang setia.
Yang pertama itu adalah dia memberikan kesembuhan pada yang sakit. Dia memberikan pertolongan pada yang sakit. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, Sri Devi, dia saat sekarat, dia saat sakit, dia ditolong Tuhan. Itu merupakan pertolongan Tuhan benar-benar ada terjadi dalam setiap hidup kita. Ya. Yang kedua, mengubah duka cita menjadi sukacita. Nah, yang dimaksud di sini adalah siapa yang pernah diejek temannya? Saya, Bu. Semua pernah diejek ya. Pasti kalau kalian saat diejek teman kalian, siapa yang nangis kalau diejek kawannya? Kami, Bu. Suminse, kamu kalau diejek temanmu kamu nangis? Harus, Bu. Nah, di sini Suminse, kalau kamu saat diejek teman kamu, kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu nangis. Maksudnya di sini, karena setelah kamu diejek temanmu tadi, Tuhan memberikan kamu pertolongan. Contohnya gini, kamu diejek Sri Devi karena kamu tidak mempunyai uang jajan. Lalu kamu nangis. Nah, di situ kamu tidak perlu nangis karena nanti kamu bisa mendapat uang jajan dari temanmu yang lainnya. Contohnya Jonathan. Jonathan memiliki banyak uang jajan. Jadi karena kamu tadi nangis tidak memiliki uang jajan karena diejek Sri Devi tadi, Jonathan memberikan kamu uang jajannya. Itu termasuk pertolongan Tuhan apa tidak? Iya, Bu. Berarti di situ Tuhan mengubah duka cita menjadi Sukacita. karena apa? Karena si Jonathan tadi telah menolong Suminse sehingga dia dapat jajan dan sehingga dia dapat menikmati jajan bersama teman-temannya. Oke? Yang ketiga adalah itu dia menjadi pembela bagi umatnya. Dia menjadi pembela bagi umatnya. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus yang menolong kita tadi itu selalu membantu umat-umat manusia yang diciptakannya. Nah, membela umatnya maksudnya di situ adalah ketika kalian pernah kan tahu ada peperangan gitu? Waktu itu kan ada peperangan Indonesia sama Belanda ya. Nah, di situ karena Tuhan yakin adalah negara Indonesia ini adalah yang benar, tidak ada niat buruk. Malahan Belanda yang ada niat buruknya sama kita kan. Nah, di situ karena Tuhan yakin niat kita baik, karena mereka menyerang makanya kita serang balik ya kan. Jadi di situ Tuhan membela kita sehingga kita dapat menang karena Tuhan yakin orang yang benar itu akan selalu dapat kemenangan. Sampai di sini paham? Masih fokus pada Ibu? Masih, Bu. Nanti catat ya, Ibu akan nanya kalian. Yang keempat adalah dia selalu memberikan pertolongan. Dia selalu memberikan pertolongan pada orang yang kesulitan. Pada orang kesulitan.
Siapa yang pernah disuruh gurunya mengerjakan soal matematika ke depan? Saya Bu. Kalian tahu kan pelajaran matematika itu sangat sulit? Ya Bu. Ya Bu. Jadi ketika kalian disuruh guru kalian ke depan mengerjakan matematika, kalian dapat mengerjakannya? Kadang-kadang disuruh, kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jonathan, kamu dapat mengerjakan soal matematika misalnya disuruh gurunya? Bisa Bu, bisa. Ya, walaupun salah. Nah, jadi anak-anak, di sini ketika kamu disuruh guru kamu mengerjakan soal matematika, namun kamu tidak mengerti soal itu, tidak apa-apa, kamu maju aja ke depan. Kamu yakin di situ, walaupun kamu tidak mengerti, di situ Tuhan memakai kamu untuk mengerjakan soal matematika itu, Dia menolong kamu. Tadi di bangku kamu tidak tahu mengerjakannya. Tapi ketika kamu sudah di depan, ketika kamu sudah menulis soal matematika itu, mengerjakan soal yang dikasih guru kamu itu, disitulah pertolongan Tuhan datang kepada kamu. Dia membantumu. Dia mengurapimu. Sehingga soal matematika yang tadi kamu tidak mengerti, kamu dapat menyelesaikannya dengan benar. Ya, jadi saat guru bahasa Inggris kalian pun, bahasa Inggris pelajaran sulit juga kan? Ya Bu. Saat guru bahasa Inggris kalian pun menyuruh kalian membaca ke depan dengan berbahasa Inggris dan kamu tidak mengerti juga, kamu takut, tidak usah takut anak-anak. Pertolongan Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita percayanya kalian Tuhan menolong kalian, Saya Bu. harus percaya ya. Nah, di sini ada juga di sini ciri-ciri Allah penolongku yang setia. Yang pertama itu, Dia Tuhan yang menolong keluargaku di saat masalah sulit. Ibu mau nanya, siapa orang tuanya yang pernah berantem? Nah, Jonathan, ketika orang tua kamu berantem, apa yang kamu lakukan? Melarang. Kamu tidak berdoa dalam hati. Nah, jadi di sini ketika orang tua kita berantem, pasti selalu ada orang tua yang berantem. Ketika orang tua kita berantem di rumah, kita tidak perlu ikut menangis pada saat mereka berantem. Kita masuk ke kamar, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Berdoa kita, Tuhan, orang tuaku lagi berantem, aku mohon turunkan kasih setiamu, berikan kepada keluarga kami pendamaian agar orang tuaku tidak berantem lagi, gitu ya. Jadi waktu orang tua berantem kita nggak perlu ikut nangis-nangis, kita nggak perlu kita ikut membela mama atau bapak, tidak perlu ya. Kita hanya perlu berdoa, minta permohonan sama Tuhan agar kedamaian ada di keluarga kita ya. Baru yang kedua, dalam kelelahanku Dia selalu memberiku pertolongan dan kekuatan. Misalnya gini, orang tuanya kerja semua kan di sini. Kalian tahu kalau bekerja itu sangatlah capek. Siapa di sini kalau orang tuanya pulang kerja langsung diurutnya? Tidak ada. Ya, gini ya. Orang tua kita itu sangat capek saat bekerja. Tapi bagaimanapun itu udah tugas dan tanggung jawab orang tua kita ya kan? Jadi di sini kalaupun orang tua kita capek bekerja, dia capek mencari makan, mencari nafkah gitu, paginya dia tetap semangat untuk bekerja lagi. Itu merupakan salah satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, diberikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang tua kalian bisa bekerja lagi di pagi harinya sedangkan sorenya dia udah capek? Itu merupakan kekuatan Tuhan yang tidak berkesudahan yang diberi kepada orang tua kalian. Sampai di sini paham?
Nah, selanjutnya di sini bentuk alat penolong dalam keluarga. Yang di sini adalah di saat orang tua kita tidak memiliki pekerjaan, maka bertekunlah kita berdoa. Ibu yakin dari banyaknya siswa ibu yang ada di sini, pasti tidak semua orang tuanya memiliki pekerjaan. Pasti ada yang tidak bekerja, betul atau tidak? Nah, jadi jika orang tua kalian tidak memiliki pekerjaan, ada baiknya juga kalian minta pertolongan Tuhan. Kalian berdoa, kalian bergumul dalam kamar kalian itu. Kalian berdoa, Tuhan Yesus, berikan orang tuaku pekerjaan agar ia dapat menyekolahkan kami dan memberi kami makan, mencukupi kebutuhan kami. Gitu ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bentuk pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan itu adalah kita dapat berdoa kepadanya agar kita merasakan pertolongannya. Ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan ya anak. Kita harus berdoa pada Tuhan di saat senang maupun susah. Jangan waktu senang aja kita berdoa. Jangan waktu susah aja kita berdoa. Dalam situasi apapun kamu semua, dalam senang ataupun sedih, kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita berserah kepadanya. Berserah itu kayak mana? Siapa yang tahu berserah kepada Tuhan seperti apa? Berdoa. Ya, berdoa itu adalah salah satu berserah kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan pada satu hari ini, apa yang kita rasakan pada satu minggu yang akan datang, kita harus berdoa sama Tuhan, berserah. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita selalu melayaninya. Melayani ini maksudnya gimana? Siapa yang tahu? Terlibat di gereja, Bu. Iya, terlibat di gereja. Misalnya kalian sekolah minggu, kalian ikut sekolah minggu semua kan? Itu merupakan melayani Tuhan. Dengan kalian menyanyi lagu pujian, dengan kalian berdoa, itu merupakan kalian melayani Tuhan. Oke? Nah, di sini Ibu ada menunjukkan video. Ibu harap kalian dapat menontonnya ya. Nampak? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang, seorang pahlawan tentara. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begitu inilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan.
maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi lahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa pekerjaan ini datang keluar, dan berdiri memakai nama Tuhan Allahnya. Dan dengan dia membuka pintu aku, bukan kehalangan dan papan, sungai-sungai Nasib, lebih baik dari segala sungai di Israel. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, matilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan contoh video dari Panglima siapa tadi dibilang? Aman. Nah, dari video tersebut, dari contoh video yang Ibu tayangkan tadi, di situ artinya Tuhan menolong Panglima Naaman tadi ya. Sekuat apapun dia, sebanyak apapun musuh yang dilawan Raja Naaman, dia butuh pertolongan Tuhan, ya. Dia sekalipun kita yang ada di sini, mau kita orang kaya, kita orang hebat, kita orang pintar, kita masih butuh pertolongan Tuhan. Nah, dan Ibu harap sampai di situ saja yang dapat Ibu jelaskan pada kalian. Kesimpulan yang dari pelajaran ini adalah Tuhan itu adalah kekuatan yang dapat hadir dalam pergumulan hidup kita. Bencana atau kegagalan yang kita rasakan, Tuhan dapat membantunya dalam situasi apapun itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Catat semua tugasnya anak-anak. Tugas pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber pertolonganku. Yang kedua, jelaskan bagaimana perasaan kamu ketika ditolong Tuhan. Yang ketiga, berikan contoh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kamu. Yang keempat, buatlah ringkasan materi hari ini. Sudah? Ibu harap tugas itu dapat dikerjakan. Tidak ada yang boleh kerjasama. Dan ketika minggu depan kita masuk, Ibu akan tagih tugasnya ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita ibadah dulu. Kita nyanyi Ku Menang. Tahu semua lagunya? Oke, 3, 2, 1. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya.
semua lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan pada kami di siang hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar, kiranya Tuhan pembelajaran hari ini dapat diterima anak-anak kami. Ya Tuhan, semoga pembelajaran itu juga Tuhan, dengan pembelajaran tadi kami dapat percaya Tuhan sumber penolong kami yang setia. Dan Yesus, begitu juga Tuhan, kami akan mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang. Engkau berkati setiap langkah kaki kami Tuhan, agar kami sampai ke rumah kami masing-masing. Dan Yesus, kami manusia tidak luput dari kesalahan dosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, demikian pembelajaran kita siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mendengar penjelasan dari Ibu tadi ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.